Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Perandani Novihenti, NIM 238, yang kedua Asroni Prasetyo, NIM 199, yang ketiga Erlina Nur Insani, NIM 246, dan yang terakhir Diki Setiawan, NIM 189. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai metode harga pokok proses lanjutan. Yang pertama adalah persediaan barang dalam proses awal periode. Dalam suatu departemen produksi, produk yang belum selesai diproses pada akhir periode akan menjadi persediaan produk dalam proses awal periode berikutnya. Produk dalam proses ini membawa harga pokok produksi persatuan yang berasal dari periode sebelumnya yang kemungkinan akan berbeda dengan harga pokok produk persatuan yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang bersangkutan dalam periode sekarang. Dalam metode harga pokok proses, terdapat dua metode akuntansi untuk penentuan harga pokok yang biasanya diterapkan terhadap biaya dari persediaan barang dalam proses pada awal periode, yaitu yang pertama, metode harga pokok rata-rata tertimbang. Yang kedua, metode harga pokok masuk pertama, keluar pertama atau FIFO. Selanjutnya adalah metode rata-rata tertimbang. Dalam metode rata-rata tertimbang, harga pokok per unit dari produk yang telah selesai merupakan biaya per unit rata-rata tertimbang, yaitu jumlah biaya dari barang dalam proses awal ditambah biaya periode yang berjalan dibagi dengan jumlah unit ekuivalen. Tabel di bawah ini merupakan contoh dari metode rata-rata tertimbang. Nah, dari data di atas itu selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan laporan biaya produksi untuk bulan Februari untuk kedua departemen produksi, yaitu Departemen Pemotongan dan Departemen Perakitan. Selanjutnya yaitu laporan biaya produksi Departemen Pemotongan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Dapat dilihat contoh tabelnya. Untuk proses produksi pada Departemen Pemotongan dilakukan dengan memasukkan seluruh bahan baku 100% di awal proses produksi. Tenaga kerja dan overhead pabrik dikeluarkan seiring dengan kemajuan proses produksi. Unit yang dipertanggungjawabkan di Februari berasal dari unit yang dimasukkan dalam proses di Februari sebesar 30.000 unit dan unit yang berasal dari barang dalam proses awal sebesar 8.000 unit. Dengan demikian, unit yang harus dipertanggungjawabkan adalah 38 unit, yaitu 8.000 ditambah 30 unit. Dari 38 unit yang diproses di Departemen Pemotongan di Februari, 31.000 unit telah selesai dan dipindahkan ke Departemen Perakitan sehingga unit barang dalam proses pada akhir Februari yang masih ada di Departemen Pemotongan sebesar 7.000 unit dengan cara 8.000 ditambah 30.000 dikurangi 31.000. Dengan demikian kita memperoleh sebuah persamaan seperti di bawah ini. Dapat dilihat sendiri contohnya. Jumlah unit yang harus dipertanggungjawabkan per unit dalam proses awal produksi ditambah unit yang dimasukkan dalam proses sama dengan jumlah unit yang harus dipertanggungjawabkan dibagi unit yang ditransfer ke departemen berikutnya ditambah unit dalam proses akhir periode. Biaya yang dipertanggungjawabkan pada bagian biaya produksi terdiri dari yang pertama, persediaan barang dalam proses pada awal bulan Februari sebesar Rp16.040.000 yang terdiri atas biaya bahan baku langsung 7.600.000, biaya tenaga kerja langsung 4.360.000,
Biaya overhead pabrik 4.080.000, totalnya menjadi 16.040.000 rupiah. Yang kedua, biaya yang ditambah atau dibebankan selama bulan Februari sebesar 100.772.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku langsung yaitu 32.300.000, biaya tenaga langsung 35.240.000, biaya overhead pabrik 33.232.000 rupiah, totalnya menjadi 100.772.000 rupiah. Selanjutnya yaitu perhitungan unit produksi ekuivalen pada Departemen Pemotongan. Dalam menentukan jumlah unit produksi ekuivalen tidak memperhitungkan tingkat penyelesaian dari persediaan barang dalam proses awal periode. Perhitungan unit produksi ekuivalen untuk bulan Februari bagi setiap komponen biaya produksi pada Departemen Pemotongan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang adalah sebagai berikut. Di bawah ini adalah contoh tabelnya, bisa dilihat sendiri. Tahap yang kedua yaitu perhitungan biaya per unit. Dalam perhitungan biaya per unit, seperti yang ditunjukkan oleh laporan biaya oleh Departemen Pemotong, angka produksi ekuivalen untuk bahan baku adalah 38.000 unit dan untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik sejumlah 35.200. Berikut ini formula yang dapat digunakan untuk menghitung biaya per unit untuk setiap komponen biaya dengan metode rata-rata tertimbang adalah biaya per unit sama dengan biaya dari barang dalam proses awal ditambah biaya periode berjalan dibagi jumlah unit produksi ekuivalen. Berikut ini merupakan sajian perhitungan per unit untuk setiap elemen biaya produk dan biaya produksi per unit pada Departemen Pemotongan untuk bulan Februari. Bisa dilihat sendiri, ini contoh tabelnya. Dari tabel di atas, biaya produksi per unit pada Departemen Pemotongan di bulan Februari adalah 32.235 yang merupakan penjumlahan biaya per unit bahan baku langsung, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Tahap yang ketiga yaitu penangguhjawaban biaya. Jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan seluruhnya sebesar 116.812.000 rupiah yang terdiri atas, bisa dilihat sendiri tabelnya ini. Dari data disebut, maka dapat dibuat ayat jurnal sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri di bawah ini contoh dari ayat jurnalnya. Dari data di atas tadi, maka dapat dibuat laporan biaya produksi untuk Departemen Pemotongan. Bisa dilihat sendiri, ini contoh laporan biaya produksi Departemen Pemotongan. Tabel selanjutnya ini masih lanjutan dari laporan biaya produksi untuk Departemen Pemotongan ya. Silakan bisa dilihat dan dipelajari dahulu. Slide selanjutnya ini juga masih lanjutan dari laporan biaya produksi untuk Departemen Pemotong. Silakan dipahami dahulu. Selanjutnya kita masuk ke materi laporan biaya produksi untuk Departemen Perakitan. Di bawah ini merupakan contoh tabelnya. Dari tabel di atas dapat dilihat untuk unit dalam proses pada awal periode adalah 4.000 unit dengan jumlah biaya sebesar
Rp12.792.000 yang terdiri atas biaya dari departemen sebelumnya Rp12.240.000, biaya tenaga kerja langsung Rp3.408.000, biaya overhead pabrik Rp3.144.000. Totalnya menjadi Rp18.792.000. Selanjutnya, untuk biaya yang dibebankan dari Departemen Pemotongan selama bulan Februari adalah 31.000 unit. Rinciannya seperti tabel di bawah ini. Untuk biaya dari departemen sebelumnya Rp100.285.000, biaya tenaga kerja langsung Rp40.717.000, biaya overhead pabriknya Rp40.081.000, totalnya menjadi Rp184.083.000. Selanjutnya kita masuk ke materi tahap-tahap dalam membuat laporan biaya produksi untuk Departemen Perakitan. Tahap pertama yaitu menghitung unit produksi ekuivalen. Perbedaan utama perhitungan unit produksi ekuivalen pada Departemen Perakitan dibandingkan dengan Departemen Pemotongan adalah adanya elemen biaya dari departemen sebelumnya, karena Departemen Perakitan adalah departemen berikutnya setelah Departemen Pemotongan. Berikut adalah formula untuk menentukan jumlah unit produksi ekuivalen dengan metode rata-rata tertimbang. Dapat dilihat sendiri di bawah ini merupakan contoh tabelnya. Silakan dipahami dulu. Tahap yang kedua yaitu perhitungan biaya per unit. Seperti halnya biaya per unit rata-rata pada Departemen Pemotongan, biaya per unit pada Departemen Perakitan diperoleh dengan cara menjumlahkan biaya persediaan barang dalam proses pada awal periode dan biaya yang ditambah selama bulan Februari di Departemen Perakitan, kemudian dibagi dengan jumlah unit ekuivalen produksi untuk setiap komponen biaya. Berikut ada formula untuk menentukan biaya per unit dengan metode rata-rata tertimbang. Dapat dilihat sendiri rumusnya di bawah ini. Biaya per unit sama dengan biaya dari barang dalam proses awal ditambah biaya periode berjalan dibagi jumlah unit produksi ekuivalen. Maka dapat diperoleh tabel di bawah ini. Silakan dipahami dulu. Tahap yang ketiga yaitu penangguhjawaban biaya. Mengenai penangguhjawaban biaya, jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan seluruhnya sebesar Rp202.875.000 yang terdiri atas contoh tabelnya ada di bawah ini, silakan dipahami dulu. Dari data di atas tadi, maka dapat dibuat ayat jurnalnya yaitu barang jadi sebesar Rp179.850.000 dan barang dalam proses Departemen Perakitan Rp179.850.000. Selanjutnya adalah metode FIFO. Di sini, di dalam menentukan harga pokok atau biaya per unit dari produk yang telah selesai diproduksi, metode FIFO memiliki pemisahan perhitungan antara lain. Yang pertama, biaya per unit yang berasal dari persediaan dalam proses awal periode, dan biaya per unit untuk unit produk yang dimasukkan dalam proses dan akan selesai pada periode yang akan berjalan. Nah, sesuai dengan nama dan prinsip metode harga pokok FIFO,
yaitu biaya dari persediaan yang pertama masuk akan menjadi biaya dari persediaan yang juga keluar pertama kali. Maka perhitungan biaya per unit yang pertama dilakukan adalah atas unit yang selesai yang berasal dari persediaan barang dalam proses awal periode, dan berikutnya dilakukan perhitungan atas unit yang dimasukkan dalam proses pada periode berjalan dan selesai pada periode tersebut. Dan di dalam menentukan unit produksi ekuivalen, terdapat perbedaan antara metode FIFO dengan metode rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang tidak mempertimbangkan tingkat penyelesaian dari unit dalam proses awal periode, karena dalam menghitung biaya per unit dari produk yang selesai, jumlah unit dan biaya dari persediaan barang dalam proses pada awal periode dilebur menjadi satu dengan jumlah unit dan biaya dari unit yang ditambahkan atau ditransfer selama periode berjalan. Hal ini berbeda dengan metode FIFO yang melakukan pemisahan antara persediaan barang dalam proses awal periode dan produksi selama periode berjalan, sehingga tingkat penyelesaian dari unit dalam proses awal periode harus diperhitungkan dalam penentuan unit produksi ekuivalen. Dalam hal ini adalah sisa dari tingkat penyelesaian yang masih harus dilaksanakan pada waktu periode berjalan. Kemudian, laporan biaya produksi Departemen Pemotongan. Di dalam contoh ini, PT Berjaya Sejahtera yang juga menggunakan data yang sama dengan metode rata-rata tertimbang. Laporan biaya produksi dari Departemen Pemotongan dengan menggunakan metode FIFO dapat dilihat pada contoh tabel. Berbeda dengan laporan biaya produksi yang menggunakan metode rata-rata tertimbang, ada bagian biaya butir A, yaitu mengenai biaya yang harus dipertanggungjawabkan kelompok barang dalam proses pada awal periode sejumlah Rp16.040.000 tidak lagi dirinci menurut elemen biaya produksi, tetapi disajikan sendiri dalam jumlah keseluruhan. Hal ini dikarenakan penentuan harga pokok atau biaya dari produksi yang selesai pada suatu periode dengan metode FIFO dihitung secara terpisah antara persediaan barang dalam proses pada awal periode dan unit yang dimasukkan dalam proses periode tersebut. Biaya per unit dihitung hanya untuk elemen-elemen biaya produksi yang ditambahkan selama periode berjalan, dengan juga memperhitungkan tingkat penyelesaian dari barang dalam proses pada awal periode dalam menentukan angka unit produksi ekuivalennya. Pada perhitungan unit produksi ekuivalen, di sini ada contoh data produksi pada PT Berjaya Sejahtera untuk bulan Februari 2018, seperti tabel yang ada di slide ini. Dalam metode FIFO, di mana prinsipnya adalah yang pertama masuk itu juga yang pertama keluar. Maka untuk menyelesaikan barang dalam proses pada awal periode, yaitu sebanyak 8.000 unit, harus yang pertama kali dihitung. Penentuan angka unit produksi ekuivalen merupakan faktor yang penting dalam menghitung biaya per unit. Perhitungan unit produksi ekuivalen metode FIFO lebih rumit dibandingkan dengan metode rata-rata tertimbang. Oleh karena itu, tahapan pekerjaan dari unit dalam proses pada awal periode berjalan harus dipertimbangkan dalam menentukan produksi ekuivalennya. Nah, di sini ada 3 langkah dalam menghitung unit produksi ekuivalen dengan menggunakan metode FIFO. Langkah pertama dalam menghitung unit produksi ekuivalen dengan metode FIFO adalah dengan menghitung unit yang selesai dari produksi periode berjalan yang diperoleh dengan formula sebagai berikut. Unit yang selesai dari produksi periode berjalan sama dengan unit yang telah selesai dan ditransfer, sama dengan juga unit dalam proses periode. Untuk contoh pada Departemen Pemotongan PT Berjaya Sejahtera, untuk yang selesai dari produk
produksi yang periode berjalan adalah 23.000 unit atau 31.000 unit dikurang 8.000 unit untuk setiap elemen biaya produksi perusahaan. Langkah yang kedua adalah menghitung unit yang perlu ditambahkan untuk menyelesaikan barang dalam proses awal periode untuk setiap elemen biaya produksi berdasarkan formula berikut. Unit untuk menyelesaikan barang dalam proses awal periode sama dengan 100% yang dikurangi tingkat penyelesaian barang dalam proses awal periode dikali jumlah unit barang dalam proses awal periode. Nah, untuk bahan baku, unit untuk menyelesaikan barang dalam proses awal periode adalah 0, karena tingkat penyelesaian bahan baku dalam barang pada proses awal periode sudah 100%. Adapun untuk tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, unit untuk menyelesaikan barang dalam proses awal adalah 4.000 unit, atau 100% dikurang 50%, dikali 8.000 unit. Untuk langkah yang ketiga adalah menghitung unit ekuivalen dari barang dalam proses yang masih ada di akhir periode. Perhitungan pada bagian ini sama dengan perhitungan pada metode rata-rata tertimbang, yaitu unit barang dalam proses akhir dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya untuk setiap komponen biaya produksi. Perhitungan unit produksi ekuivalen untuk bulan Februari bagi setiap komponen biaya produksi pada Departemen Pemotongan dengan menggunakan metode FIFO adalah sebagai berikut. Seperti inilah contoh perhitungan biaya produksi ekuivalen untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, seperti di dalam tabel yang ada di slide ini. Untuk perhitungannya, untuk selanjutnya, perhitungan biaya per unit. Perhitungan biaya per unit dengan metode FIFO berbeda dengan metode rata-rata tertimbang. Metode FIFO memisahkan unit yang berasal dari periode sebelumnya dengan unit yang dikerjakan dalam periode berjalan. Hal ini menyebabkan biaya per unit untuk setiap elemen biaya diperoleh dengan membagi biaya yang ditambahkan pada periode berjalan dibagi dengan unit produksi ekuivalen. Formula untuk menghitung biaya per unit dengan metode FIFO adalah sebagai berikut. Biaya per unit sama dengan biaya yang ditambahkan pada periode berjalan dibagi dengan jumlah unit produksi ekuivalennya. Berikut contoh perhitungan biaya per unit untuk setiap elemen biaya produksi dan biaya produksi per unit pada Departemen Pemotongan untuk bulan Februari yang diimplementasikan di dalam tabel sebagai berikut. Untuk pertanggungjawaban biaya, pada bagian biaya produksi butir B dalam laporan biaya produksi dari Departemen Pemotongan, yaitu mengenai pertanggungjawaban biaya, jumlah biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya untuk produk yang selesai selama bulan Februari sebesar Rp100.058.200 untuk 31.000 unit terdiri atas dua kelompok biaya. Biaya yang pertama adalah biaya yang ditransfer berasal dari barang dalam proses pada awal periode sebesar Rp24.816.000 dengan perincian sebagai berikut yang diimplementasikan ke dalam tabel. Untuk biaya yang kedua adalah biaya yang berasal dari unit yang dimasukkan dalam proses dan selesai selama periode berjalan. Di sini sebesar Rp75.242.200 dengan rincian sebagai berikut yang diimplementasikan ke dalam tabel. Nah, di sini biaya per unit dari barang yang ditransfer ke Departemen Perakitan adalah 3.228 yang diperoleh dengan membagi total biaya per unit yang ditransfer atau Rp100.058.200 dengan jumlah unit yang ditransfer
yaitu 31.000 unit. Bagian selanjutnya dari biaya yang dipertanggungjawabkan berasal dari biaya barang dalam proses di akhir periode sebesar Rp16.753.800 dengan perincian sebagai berikut yang diimplementasikan dalam contoh tabel berikut. Ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat pemindahan unit dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan sebagai berikut yang ada di dalam tabel. Pada slide ini terdapat contoh laporan biaya produksi Departemen Pemotongan PT Berjaya Sejahtera yang menggunakan metode FIFO. Di sini terdapat produksi di dalam unit dan pertanggungjawabkan produksi seperti di dalam tabel sebagai berikut. Kemudian, untuk laporan biaya produksi Departemen Perakitan yang merupakan departemen produksi terakhir yang melakukan produksi dalam suatu perusahaan, tidak seperti halnya pada laporan biaya produksi departemen pertama, yaitu Departemen Pemotongan. Dalam biaya yang dibebankan untuk Departemen Perakitan, terdapat biaya yang diterima dari departemen sebelumnya, yaitu biaya untuk unit yang selesai dan ditransfer oleh Departemen Pemotongan. Bagian produksi dalam unit A atau unit yang pertama, yaitu mengenai unit produksi yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, di sini ada contoh data yang harus dipertanggungjawabkan seperti sebagai berikut di dalam tabel. Diketahui untuk jumlah unit yang diterima dari Departemen Pemotongan selama bulan Februari adalah 31.000 unit, seperti yang ada di dalam tabel. Nah, untuk perhitungan biaya unit produksi ekuivalen dalam Departemen Perakitan, sudah terdapat contoh, yaitu perhitungan unit produksi ekuivalen dengan metode FIFO untuk Departemen Perakitan pada PT Berjaya Sejahtera. Di sini terdapat biaya dari departemen sebelumnya, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang diakumulasikan ke dalam tabel. Nah, selanjutnya ada perhitungan biaya per unit. Seperti pada Departemen Pemotongan, biaya per unit untuk setiap elemen biaya diperoleh dengan membagi biaya yang ditambahkan pada periode berjalan dibagi dengan unit produksi ekuivalen. Berikut ada contoh perhitungan biaya per unit untuk setiap elemen biaya produksi per unit pada Departemen Perakitan untuk bulan Februari seperti yang ada di dalam tabel. Untuk pertanggungjawaban biaya, dalam membuat pertanggungjawaban biaya ini yang dibebankan ke Departemen Perakitan seperti halnya pada laporan dari Departemen Pemotongan, biaya yang ditransfer ke persediaan barang jadi untuk produk yang selesai selama bulan Februari sebesar Rp179.448.200 untuk 3.000 unit terdiri atas dua kelompok biaya. Biaya yang pertama adalah biaya yang ditransfer berasal dari barang dalam proses pada awal periode. Yang biaya yang kedua adalah biaya yang berasal dari unit yang dimasukkan dalam proses dan selesai selama periode berjalan, seperti yang dicontohkan di dalam tabel. Untuk jurnal yang dibuat untuk mencatat pemindahan unit dari Departemen Perakitan ke persediaan barang jadi adalah sebagai berikut yang dicontohkan di dalam tabel. Terdapat barang jadi dan barang dalam proses yang dikurangi dari Departemen Perakitan. Berikut adalah contoh dari laporan biaya produksi Departemen Perakitan pada PT Berjaya Sejahtera bulan Februari 2018. Di sini terdapat produksi dalam unit yang terdapat produksi yang harus dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban produksi,
seperti yang ada di dalam tabel sebagai berikut ini. Nah, berikut terdapat contoh dari perhitungan biaya produksi dari Departemen Perakitan sebagai berikut yang dicontohkan di dalam tabel. Untuk rumus perhitungan sebagai berikut. Unit yang dimasukkan dalam proses sama dengan unit yang ditransfer ke departemen berikutnya, ditambah unit dalam proses akhir periode, ditambah unit yang hilang dalam proses. Di dalam rumus ini terdapat kata unit yang hilang. Yang dimaksud hilang di sini adalah dalam arti yang luas, yang dapat disebabkan berbagai faktor seperti menguap, menyusut, cacat, pemborosan di bawah standar, peralatan yang tidak efisien, dan faktor-faktor lainnya yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan atas unit yang hilang. Kehilangan atas unit produksi dapat terjadi pada awal proses, selama proses, dan pada akhir proses. Di samping itu, kehilangan ini bisa bersifat normal dan bisa juga bersifat tidak normal. Kehilangan yang normal merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari, bahkan pada operasi produksi yang berjalan secara efisien pun, dan berada dalam batas toleransi yang dapat diterima. Sedangkan kehilangan yang bersifat tidak normal merupakan hal yang seharusnya dapat dihindari, dan kondisi seperti itu tidak mungkin diharapkan terjadi dalam kondisi operasi yang efisien dan normal. Nah, dalam contoh laporan biaya produksi dari Departemen Pemotongan dan Departemen Perakitan untuk unit yang hilang terjadi pada akhir proses atau tahap penyelesaian saat pemeriksaan dilakukan, dan dalam batas toleransi yang normal, dan nilai jualnya adalah 0. Oleh karena itu, unit yang hilang atau rusak dianggap telah selesai 100% berkaitan dengan bahan baku langsung. Apabila unit yang hilang terjadi pada akhir proses atau tahap penyelesaian, maka seluruh biaya dari unit yang hilang atau rusak hanya dibebankan pada jumlah unit barang yang selesai dan ditransfer ke departemen berikutnya. Sedangkan barang dalam proses akhir periode tidak dibebankan atas biaya dari unit ini. Oleh karena itu, dalam biaya dari unit yang ditransfer ke departemen yang berikutnya, pada laporan biaya produksi harus ditambahkan biaya dari unit yang hilang tersebut. Jumlah unit yang hilang harus dimasukkan sebagai angka penambah untuk unit produksi ekuivalennya. Dalam hal kehilangan dianggap bersifat tidak normal atau sebenarnya dapat dihindari, maka biaya atas unit yang hilang ini dibebankan ke akun biaya overhead pabrik atau akun beban pada periode berjalan dan disajikan sebagai unsur atau pos tersendiri dalam laporan laba rugi. Seperti halnya dalam kasus unit yang hilang pada akhir proses, maka unit produksi ekuivalen untuk perhitungan biaya per unit juga harus ditambahkan dengan jumlah unit yang hilang. Seperti itu. Laporan biaya produksi Departemen Pemotongan metode rata-rata tertimbang unit yang hilang atau rusak. Itu kan sudah ada di tabel ya. Terlihat bahwa unit yang dimasukkan dalam proses di periode ini adalah 30.000 unit. Sedangkan unit dalam proses awal sebanyak 8.000 unit, sehingga unit yang harus dipertanggungjawabkan adalah 38.000. Butir B memperlihatkan jumlah unit yang diproses ini dipertanggungjawabkan. Rincian butir B memperlihatkan bahwa unit yang diselesai dan ditransfer ke Departemen Perakitan sebesar 31.000 unit. Unit yang masih dalam proses pada akhir bulan Februari yaitu 5.000 unit. Sisanya sebanyak 2.000 unit merupakan unit yang hilang atau rusak di dalam proses. Dan titik atau saat pemeriksaan adalah pada waktu akhir proses, yaitu pada akhir bulan Februari pada tingkat yang dapat ditoleransi atau normal. Perhitungan unit produksi ekuivalen pada Departemen Pemotongan. Dalam perhitungan biaya per unit, seperti yang ditunjukkan oleh laporan biaya oleh Departemen Pemotongan, angka produksi ekuivalen untuk bahan baku adalah 38.000 unit, dan untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik sejumlah 30.600 unit. Perhitungan biaya per unit. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan pada bagian biaya produksi butir A terdiri atas
A. Persediaan barang dalam proses pada awal bulan Februari sebesar 16.040.000 yang terdiri dari biaya bahan baku langsung 7.600.000, biaya tenaga kerja langsung 4.360.000, biaya overhead pabrik 4.080.000, totalnya 16.040.000. B. Biaya yang ditambahkan atau dibebankan selama bulan Februari. Biaya bahan baku langsung 32.300.000, biaya tenaga kerja langsung 35.240.000, biaya overhead pabrik 33.232.000. Totalnya 100.772.000. Berikut ini disajikan perhitungan biaya per unit untuk setiap elemen biaya produksi dan biaya produksi per unit pada Departemen Pemotongan untuk bulan Februari. Barang dalam proses awal periode pada bahan baku langsung 7.600.000, tenaga kerja langsung 4.360.000, dan overhead pabrik 4.080.000. Biaya yang ditambahkan di bulan Februari, bahan baku langsung 32.300.000, tenaga kerja langsung 35.240.000, dan overhead pabrik 33.232.000. Lalu dijumlahkan hasilnya untuk bahan baku langsung 39.900.000, tenaga kerja langsung 39.600.000, overhead pabrik 37.312.000. Lalu selanjutnya dibagi unit produksi ekuivalen, di mana unit produksi ekuivalen pada bahan baku langsung 38.000, tenaga kerja langsung 35.600, dan overhead pabrik 35.600. Jadi biaya per unitnya untuk bahan baku langsung 1.050, tenaga kerja langsung 1.112, dan overhead pabrik 1.048. Totalnya yaitu 3.210. Pertanggungjawaban biaya. Pada bagian biaya butir B dari laporan biaya produksi Departemen Pemotongan, yaitu mengenai pertanggungjawaban biaya, jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan seluruhnya sebesar 116.812.000 yang terdiri atas unit yang telah selesai dan ditransfer ke Departemen Perakitan sebesar 105.082.000 yang terdiri atas unit yang telah selesai dan ditransfer ke Departemen Perakitan 31.000 unit dikali 3.210 ditambah selisih pembulatannya 16.000. Hasilnya 99.526.000. Biaya dari unit yang rusak normal. Bahan baku langsung 2.000 unit dikali 100% dikali 1.050. Hasilnya yaitu 2.100.000. Tenaga kerja langsung 2.000 dikali 80% dikali 1.112 yaitu 1.779.200. Overhead pabrik 2.000 dikali 80% dikali 1.048. Hasilnya 1.676.899. Hasil dari 2.100.000 ditambah 1.779.200 dan 1.676.899 yaitu 5.556.000. Total biaya dari persediaan yang telah selesai dan ditransfer ke Departemen Perakitan yaitu 105.082.000. Selanjutnya, biaya dari persediaan dalam proses yang masih ada pada akhir periode sebesar 11.730.000. Berikut adalah perincian dari biaya persediaan dalam proses tersebut. Biaya dari persediaan barang dalam proses akhir. Bahan baku langsung 5.000 unit dikali 100% dikali 1.050. 5.250.000. Tenaga kerja langsung 5.000 dikali 60% dikali 1.112 yaitu 3.336.000. Overhead pabrik 5.000 dikali 60% dikali 1.048. Hasilnya 3.144.000. Totalnya yaitu 11.730.000. Ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat pemindahan unit yang telah selesai dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan adalah sebagai berikut.
Dari jumlah biaya yang ditransfer dari Departemen Pemotongan sebesar 105.082.000 ke Departemen Perakitan, sudah termasuk di dalamnya seluruh biaya dari unit yang hilang atau rusak. Oleh karena itu, biaya dari barang dalam proses tidak dibebankan sama sekali dengan biaya dari unit hilang atau rusak pada periode berjalan. Untuk mencari biaya per unit, yaitu rumusnya biaya yang ditambahkan pada periode berjalan dibagi jumlah unit produksi ekuivalen, di mana pada bahan baku 7.600.000 ditambah 32.300.000 dibagi 38.000, hasilnya 1.050. Dan untuk tenaga kerja langsung 4.360.000 ditambah biaya yang ditambahkan 35.240.000 dibagi unit produksi ekuivalen sebesar 35.600.000 sama dengan 1.112. Dan untuk overhead pabrik 4.080.000 ditambah biaya yang ditambahkan yaitu 33.232.000 dibagi unit produksi ekuivalen 35.600 sama dengan 1.048. Laporan biaya produksi Departemen Perakitan metode rata-rata tertimbang unit yang hilang atau rusak. Laporan biaya produksi dari Departemen Perakitan mempunyai beberapa perbedaan dengan laporan biaya produksi Departemen Pemotongan. Perbedaan lainnya terdapat pada perlakuan atas persediaan barang dalam proses awal, khususnya dalam perhitungan biaya per unit dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Jumlah unit dalam proses awal periode adalah 4.000 unit, dan jumlah unit yang diterima dari Departemen Pemotongan sebanyak 31.000 unit. Dengan demikian, jumlah unit yang harus dipertanggungjawabkan berjumlah 35.000 unit. Jumlah ini kemudian dipertanggungjawabkan pada bagian produksi dalam unit butir B sebagai pertanggungjawaban produksi sebagai berikut. Jumlah unit yang selesai dan ditransfer ke gudang barang jadi adalah 30.000 unit. Jumlah unit yang masih dalam proses pada akhir periode atau akhir bulan Februari sebanyak 4.000 unit. Sisanya sebanyak 1.000 unit hilang atau rusak selama bulan Februari. Unit yang rusak ditemukan pada akhir proses sebagai hasil inspeksi yang dilanjutkan oleh perusahaan sehingga tingkat penyelesaian untuk biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik dalam contoh ini juga dianggap 100%. Barang yang rusak yang ditransfer ke persediaan barang yang rusak memiliki nilai jual sebesar 3.000 unit. Perhitungan unit produksi ekuivalen, di mana unit yang selesai dan ditransfer ke Departemen Perakitan untuk biaya dari departemen sebelumnya 30.000, tenaga kerja langsung 30.000 dan overhead pabrik 30.000. Ditambah unit barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian. Departemen sebelumnya 4.000 dikali 100% yaitu 4.000. Tenaga kerja langsung 4.000 dikali 50% 2.000. Overhead pabrik 4.000 dikali 50% 2.000. Ditambah unit barang yang hilang dikali tingkat penyelesaian. Departemen sebelumnya 1.000 dikali 100% yaitu 1.000, tenaga kerja langsung 1.000 dikali 100 yaitu 1.000, dan overhead pabrik 1.000 dikali 100 1.000. Unit produksi ekuivalen total keseluruhannya yaitu untuk biaya dari departemen sebelumnya 35.000, tenaga kerja langsung 33.000 dan overhead pabrik 33.000. Perhitungan biaya per unit. Barang dalam proses awal periode untuk biaya dari departemen sebelumnya 12.240.000, tenaga kerja langsung 3.408.000, overhead pabrik 3.144.000. Biaya yang ditambahkan di bulan Februari 105.082.000 dan tenaga kerja langsung 43.717.000
overhead pabrik 40.081.000. Jumlahnya yaitu 117.322.000, tenaga kerja langsung 47.125.000 dan overhead pabrik 43.225.000. Dibagi unit produksi ekuivalen, di mana biaya dari departemen sebelumnya 35.000, tenaga kerja langsung 33.000 dan overhead pabrik 33.000. Jadi biaya per unitnya untuk biaya dari departemen sebelumnya 3.352, tenaga kerja langsung 1.428 dan overhead pabrik 1.310. Totalnya yaitu 5.953. Pertanggungjawaban biaya. Pada bagian biaya, dari laporan biaya produksi Departemen Perakitan yaitu mengenai pertanggungjawaban biaya, jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan seluruhnya sebesar 207.672.000 yang terdiri dari unit yang telah selesai dan ditransfer ke barang jadi 30.000 unit dikali 6.090 yang hasilnya 182.700.000. Biaya dari unit yang rusak normal, biaya dari unit yang rusak 1000 unit dikali 100% dikali 6.090, hasilnya yaitu 6.090.000, dikurangi harga jual dari unit yang rusak 1000 unit dikali 3.000, jumlah unit yang rusak yaitu 3 juta. Total biaya dari unit yang telah selesai dan ditransfer ke barang jadi yaitu 3.090.000. Biaya dari persediaan barang yang rusak 1000 unit dikali 3.000, hasilnya 3 juta. Biaya dari persediaan barang dalam proses akhir, biaya departemen sebelumnya 4.000 unit dikali 100% dikali 3.352, hasilnya itu 13.400.000. Tenaga kerja langsung sebesar 4.000 unit dikali 50% dikali 1.428, sama dengan 2.856.000. Overhead pabrik 4.000 unit dikali 50% dikali 1.310, yaitu 2.620.000. Selisih pembulatannya 2 juta. Jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan yaitu 207.672.000. Ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat pemindahan unit yaitu sebagai berikut. Persediaan barang jadi didebit sebesar saldo dari barang yang telah selesai dan ditransfer ke persediaan barang jadi sebesar 182.700.000 ditambah 3.090.000 yang merupakan biaya dari unit yang rusak setelah dikurangi dengan nilai penjualannya. Persediaan barang yang rusak didebit sebesar 3 juta yang diperoleh dari mengkalikan jumlah unit yang rusak yaitu 1000 unit dengan nilai jurnal per unitnya 3000. Apabila unit yang rusak adalah bersifat abnormal atau disebabkan faktor internal yang seharusnya masih bisa dihindari dan nilai barang yang rusak tersebut telah diperhitungkan dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik, maka biaya dari unit yang hilang atau rusak tersebut dibebankan ke akun biaya overhead pabrik. Ayat jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Kerusakan yang bersifat abnormal sehingga biaya dari unit yang rusak sebesar 3.090.000 setelah dikurangi dengan nilai jualnya 3 juta tidak ditambahkan ke akun barang jadi tetapi dibebankan ke akun biaya overhead pabrik. Jika unit yang hilang atau rusak terdiri atas bagian yang normal dan bagian yang tidak normal atau abnormal, maka biaya dari bagian yang normal dibebankan kepada unit yang ditransfer ke persediaan barang jadi atau dicatat ke akun barang jadi, sementara biaya dari bagian yang tidak normal dibebankan ke biaya overhead pabrik atau dicatat ke akun biaya overhead pabrik. Untuk menghitung biaya per unit, rumusnya yaitu biaya dari barang dalam proses awal ditambah biaya periode berjalan dibagi jumlah unit produksi ekuivalen, di mana
pada departemen sebelumnya, yaitu 12.240.000 ditambah 105.082.000 dibagi unit ekuivalennya, yaitu 35.000 sama dengan 3.352. Tenaga kerja langsung yaitu 3.408.000 ditambah 43.717.000 dibagi unit ekuivalennya 33.000 sama dengan 1.428. Overhead pabrik 3.144.000 ditambah 40.081.000 dibagi unit ekuivalennya 33.000 sama dengan 1.310. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan biaya produksi Departemen Pemotongan metode FIFO, unit yang hilang atau rusak. Pada ilustrasi ini juga menggunakan metode FIFO, tetapi dalam hal ini terdapat adanya barang yang hilang atau rusak pada akhir periode. Bagian dari data produksi butir A, yaitu mengenai unit produksi yang harus dipertanggungjawabkan, menunjukkan informasi sebagai berikut. Unit barang dalam proses awal 8.000 unit yang dimasukkan dalam periode ini, 30.000 unit barang dalam akhir proses periode, 31.000 unit barang dalam proses akhir periode, 5.000 unit yang hilang dalam proses besar, 2.000. Perhitungan unit produksi ekuivalen. Perhitungan unit produksi ekuivalen untuk bulan Februari sebagai setiap komponen produksi pada Departemen Pemotongan dengan menggunakan metode FIFO saat ada unit yang hilang normal sebanyak 2.000 unit sebagai berikut. Perhitungan biaya per unit. Biaya yang ditambahkan dalam periode berjalan untuk ketiga elemen biaya produksi adalah sebagai berikut. Perhitungan biaya per unit untuk metode FIFO ada dengan membagi biaya produksi yang ditambahkan pada periode berjalan dengan jumlah unit produksi ekuivalen dari masing-masing elemen biaya produksi. Berikut ini disajikan perhitungan biaya per unit untuk setiap elemen produksi dan biaya produksi per unit pada Desember pemotongan untuk bulan Februari. Pertanggungjawaban biaya. Pada bagian biaya produksi butir B, dalam laporan biaya produksi Departemen Pemotongan yaitu mengenai pertanggungjawaban biaya, jumlah biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya untuk produk yang selesai pada bulan Februari sebesar Rp105.010.000 untuk 31 unit, terdiri atas dua kelompok biaya. Biaya yang pertama adalah biaya yang ditransfer yang berasal dari biaya yang barang dalam proses awal periode sebesar Rp24.596.000 dengan perincian sebagai berikut. Biaya yang kedua adalah biaya yang berasal dari unit yang dimasukkan dalam proses dan selesai pada periode berjalan sebesar Rp74.242.000 dengan perincian sebagai berikut. Selanjutnya biaya yang ketiga adalah biaya dari unit yang rusak yang dianggap masih dalam kerusakan normal sebesar Rp6.432.000. Biaya atas unit yang rusak ini ditambahkan pada biaya unit yang dikirim ke perakitan. Biaya per unit yang ditransfer ke Departemen Perakitan adalah Rp3.387 yang diperoleh dengan membagi total biaya dari unit yang ditransfer dengan jumlah unit yang ditransfer. Bagian selanjutnya dari biaya yang dipertanggungjawabkan berasal dari biaya barang dalam proses di akhir periode sebesar Rp11.802.000 dengan perincian sebagai berikut. Ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat perpindahan unit dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan adalah sebagai berikut. Contoh laporan biaya produksi
dari Departemen Pemotongan PT Berjaya Sejahtera bulan Februari 2018. Laporan biaya produksi Departemen Perakitan metode FIFO, unit yang hilang atau rusak. Perhitungan unit produksi ekuivalen untuk bulan Februari untuk setiap komponen biaya produksi pada Departemen Perakitan dengan menggunakan metode FIFO saat terdapat unit yang hilang normal sebanyak 1000 unit adalah sebagai berikut. Perhitungan biaya per unit. Biaya yang ditetapkan di periode berjalan untuk ketiga elemen produksi adalah sebagai berikut. Perhitungan biaya per unit untuk metode FIFO adalah dengan membagi biaya produksi yang ditambah pada periode berjalan dengan jumlah produksi ekuivalen dari masing-masing elemen biaya produksi. Berikut ini disajikan perhitungan biaya per unit pada Departemen Biaya Perakitan untuk bulan Februari. Ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat perpindahan unit dari Departemen Perakitan ke gudang barang jadi adalah sebagai berikut. Laporan biaya produksi untuk unit yang rusak, normal atau abnormal. Pada tabel sebelumnya, unit yang rusak pada Departemen Pemotongan sebanyak 2000 unit dan seluruhnya dianggap normal. Dalam laporan biaya produksi berikutnya masih menggunakan unit yang rusak yang sama, yaitu 2000 unit, tetapi kerusakan yang terjadi terdiri atas dua jenis. Yang pertama, kerusakan normal sebanyak 5% dari produk yang telah diselesaikan memenuhi standar kualitas yang ada serta ditransfer ke Departemen Perakitan dengan kondisi yang baik sebesar 31.000, sehingga kerusakan yang masih dianggap normal adalah 1.550. Kerusakan yang tidak normal atau abnormal. Abnormal adalah jumlah barang yang rusak melebihi kerusakan dalam kategori normal. Dalam contoh ke Departemen Pemotongan, jumlah kerusakan abnormal adalah 450 unit. Angka dari jumlah unit yang rusak abnormal ini diperoleh dengan mengurangi jumlah keseluruhan unit yang rusak dengan jumlah unit yang rusak dikategorikan kerusakan normal. Tingkat penyelesaian dari barang hilang atau rusak adalah 100% untuk biaya bahan baku, 80% untuk biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik karena unit yang hilang atau rusak belum selesai 100%. Ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat biaya dari jumlah unit yang ditransfer ke departemen berikutnya atau Departemen Perakitan adalah sebagai berikut. Biaya dari jumlah unit yang hilang atau rusak dibebankan kepada jumlah unit yang selesai dan ditransfer ke departemen berikutnya atau Departemen Perakitan. Adapun biaya yang hilang atau yang bersifat abnormal dapat dibebankan ke biaya overhead pabrik jika biaya ini telah ditentukan dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik pada awal periode anggaran, dan jika tidak dapat dibebankan ke akun beban. Laporan biaya produksi Departemen Pemotongan PT Berjaya Sejahtera metode rata-rata tertimbang unit yang hilang atau rusak normal dan abnormal.